Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usatul Hasanah, NIM 2103 211000110, asal Blitar, Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Trunojoyo Madura. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang komoditas unggulan di daerah tempat saya tinggal. Komoditas yang saya maksud adalah kelapa. Ya, pohon kelapa memang banyak sekali dijumpai di Kota Blitar. Gambaran umum. Kelapa adalah salah satu tanaman yang memiliki banyak sekali manfaat. Hampir seluruh bagian dari pohon kelapa dapat dimanfaatkan oleh manusia, mulai dari akar, batang, buah, sampai dengan daun dapat dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari. Namun, ada satu bagian dari pohon kelapa yang tidak banyak dimanfaatkan oleh masyarakat, seperti batok atau tempurung kelapa. Masyarakat di sini kemudian memanfaatkan limbah batok kelapa tersebut dengan menyulapnya menjadi kerajinan yang mempunyai nilai jual yang tinggi. Seperti kisah Bapak Ismarofi, seorang pengrajin yang berasal dari Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar. Beliau merupakan orang pertama sekaligus pelopor pembuatan kerajinan batok di lingkungannya. Awalnya, beliau melihat limbah batok yang banyak dan berserakan di rumah-rumah tetangga. Kemudian, beliau berpikir untuk memanfaatkan batok tersebut menjadi tas, dompet, hingga beberapa kerajinan yang akhirnya bisa bermanfaat. Bapak Ismarofi kemudian menjadi tokoh yang berhasil mengubah Kelurahan Tanjung Sari menjadi kampung batok. Kerajinan batok atau tempurung kelapa produksi pengrajin Blitar juga sudah menembus pasar dunia. Desain yang mengangkat kearifan lokal menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen dan mampu mendongkrak nilai jual karena tergolong karya seni. Selanjutnya adalah keadaan umum Kota Blitar. Kota Blitar dikenal dengan sebutan Kota Patria, Kota Lahar, dan Kota Proklamator. Kota Blitar merupakan salah satu daerah di wilayah Provinsi Jawa Timur yang secara geografis terletak di ujung selatan Jawa Timur dengan ketinggian 156 meter dari permukaan air laut pada koordinat 112 derajat 14 sampai 112 derajat 28 bujur timur dan 8 derajat 2 sampai 8 derajat 10 lintang selatan. Memiliki suhu udara cukup sejuk rata-rata 24 derajat Celcius sampai 34 derajat Celcius karena Kota Blitar berada di kaki Gunung Gerut. Dilihat dari topografinya, wilayah Kota Blitar termasuk dataran rendah, namun wilayah utara relatif lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah selatan. Secara rata-rata, ketinggian Kota Blitar dari permukaan air laut sekitar 156 meter. Luas Kota Blitar yaitu 32,59 km persegi, merupakan kota dengan luas terkecil di Provinsi Jawa Timur. Secara administrasi, Kota Blitar terbagi menjadi 3 kecamatan dan 7 kelurahan. Kecamatan terluas yaitu Kecamatan Sananwetan dengan luas 12,16 km persegi, kemudian Kecamatan Kepanjen Kidul dengan luas 10,50 km persegi, dan Kecamatan Sukorejo dengan luas 9,93 km persegi. Jumlah penduduk Kota Blitar yaitu sebanyak 152.097 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 75.729 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 76.368 jiwa. Selama tahun 2016, jumlah penduduk Kota Blitar mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan tahun yang sebelumnya. Laju pertumbuhannya mencapai 4,06%, jauh di atas tahun lalu yang hanya 0,72%. Jumlah kelahiran dan jumlah penduduk yang datang mencapai 1,34 kali lebih banyak dibandingkan jumlah kematian dan jumlah penduduk yang pindah. Kenaikan jumlah penduduk ini dipengaruhi oleh tingkat kelahiran yang meningkat sebesar 5,45%, kepadatan penduduk Kota Blitar yaitu sebesar 4.678 jiwa per kilometer persegi, dengan kecamatan terpadat yaitu Kecamatan Sukorejo sebesar 5.217
jiwa per kilometer persegi. Pengembangan karya masyarakat menjadi penopang peningkatan perekonomian karena Kota Blitar tidak memiliki sumber daya alam seperti hutan, pertambangan, pantai, gunung, dan sebagainya. Pengembangan perekonomian Kota Blitar difokuskan pada upaya peningkatan penyediaan fasilitas layanan dan jasa unggulan serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat. Hasil karya masyarakat yang kemudian dijadikan sebagai potensi unggulan berupa makanan khas, wisata kuliner, produk buah unggulan, dan kerajinan tangan khas Blitar. Selanjutnya adalah masalah. Permasalahan yang sedang dihadapi adalah sebagai berikut. Yang pertama, belum mempunyai strategi pemasaran yang mumpuni. Pengrajin banyak yang belum memahami bagaimana cara memasarkan hasil kerajinan yang telah dibuat. Selain marketing, mereka juga kurang dalam relasi pasar, sehingga tidak banyak produk yang dapat terjual. Yang kedua adalah kurangnya kemampuan penggunaan teknologi informasi sebagai media pemasaran. Perkembangan arus globalisasi, persaingan dunia usaha kerajinan semakin pesat. Hal ini menuntut para pengrajin untuk mengikuti kemajuan teknologi agar bisa mempertahankan usaha yang dimilikinya. Di era serba teknologi seperti saat ini, menuntut para pengusaha untuk bisa memanfaatkan peluang usaha lewat media sosial. Media sosial dapat membantu mempromosikan produk-produknya sekaligus melakukan jual beli secara online. Namun, para pemilik usaha kerajinan batok kelapa yang ada di daerah ini memiliki hambatan dalam mengembangkan usahanya. Umumnya, perajin hanya memasarkan produknya di pasar ataupun kios dan tidak memasarkannya secara online. Hal tersebut menjadi kendala tersendiri yang sangat serius, karena keberhasilan suatu usaha ditentukan oleh keberhasilan pemasarannya. Yang ketiga adalah kurangnya pemahaman terkait pencatatan keuangan. Perajin di daerah ini umumnya masih belum mengetahui proses pencatatan keuangan yang baik, sehingga laporan keuangan belum tercatat secara maksimal. Selanjutnya adalah tujuan. Tujuan yang ingin dicapai adalah 1. Mampu memahami strategi pemasaran. Yang kedua, mampu menguasai teknologi informasi sebagai media pemasaran. Dan yang ketiga, mengetahui cara pencatatan keuangan yang baik. Cara mencapai tujuan yang pertama, melakukan kunjungan. Hal pertama yang akan dilakukan adalah melakukan kunjungan ke rumah RT. Selanjutnya akan dilakukan survei ke pasar-pasar yang menjual buah kelapa. Dan yang terakhir adalah mengunjungi perajin yang ada di Tanjung Sari Blitar untuk mengenal dan mengetahui hasil kerajinan yang telah mereka buat. Yang kedua adalah mengadakan sosialisasi. Sosialisasi yang akan diadakan yaitu sosialisasi strategi pemasaran, sosialisasi penggunaan website, dan sosialisasi proses pencatatan keuangan. Setelah adanya sosialisasi, diharapkan perajin mampu merancang strategi serta metode pemasaran yang lebih terstruktur. Perajin mampu menggunakan website untuk memasarkan produk yang dimilikinya, serta pencatatan keuangan menjadi lebih terstruktur, sehingga mengurangi kesalahan saat proses pencatatan keuangan. Yang ketiga adalah mengontrol seberapa jauh implementasi yang sudah dilakukan setelah adanya sosialisasi. Dari sini kita bisa mengecek kegiatan penyuluhan yang sedang berlangsung dan mengidentifikasi permasalahan-permasalahan apa saja yang muncul selama kegiatan dan menentukan apakah kegiatan ini dapat berjalan sesuai apa yang telah direncanakan. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai apakah tujuan dari kegiatan penyuluhan yang telah dilakukan tersebut sudah tercapai atau belum. Dan yang terakhir adalah rekomendasi. Berdasarkan program penyuluhan pertanian yang telah dibuat tersebut, terdapat beberapa saran atau rekomendasi sebagai berikut. Yang pertama, para pemilik usaha harus selalu mengatur strategi agar produk-produk mereka diminati oleh konsumen. Yang kedua, pemerintah kota seharusnya memberikan arahan kepada pemilik usaha agar bisa lebih mengembangkan usaha yang dimilikinya. Cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.